Baik, ada orang yang ketika diatur dia tunduk, langsung ikut saja. Sedangkan ada orang yang diatur sesuatu itu nggak apa-apa sih, nggak ada yang tahu. Apa contohnya tuh di lampu merah. Lampu merah itu ada orang yang diatur tuh merah, ya berhenti dia, hijau nggak jalan. Yang masih jadi perdebatan tuh kuning. Kuning itu hati-hati, pelan-pelan, atau ngebut. Sebagian menafsirkan pelan-pelan, dia kadang kuning itu pelan-pelan. Sebagian, sama saya lihat sering anak muda mahasiswa itu, ada kuning itu ngebut artinya. Makin gas agar masih sempat. Gitu. Nah, tapi ada orang yang di lampu merah, terabas aja semua. Dia akan berhenti kapan? Kalau ada polisinya. Kalau dia terabas ditilang, nah, dia tengok-tengok dulu. Dia tengok-tengok, oh ada polisi, saya stop lampu merah itu. Sedangkan kalau nggak ada polisi, dia bablas ya, bablas. Itu kan menunjukkan ada proses penegakan hukum itu penting karena tidak semua orang itu taat hukum. Tidak semua orang itu taat hukum. Kalau dalam konteks agama kan manusia itu tempat salah dan dosa. Begini ya, tunduk begini, harus ini, harus itu. Itu ada beberapa yang tidak mengikutinya karena maaf ya, jadi jaringannya memang nggak terlalu bagus jadi di Solo, tapi kok sinyalnya nggak terlalu bagus. Nggak tahu kenapa. Malah kalau di rumah saya di Tenggarong sinyalnya sangat bagus. Ya, kita nikmati saja. Baik, saya lanjutkan ya, bahwa ya kalau sinyalnya nanti terputus-putus saya terutama yang suara tolong dikonfirm saja. Saya tidak jelas sebagainya. Saya share ulang. Baik, saya tadi jelaskan bahwa ada kondisi bahwa penegakan hukum itu jadi penting agar hukum itu ditegakkan. Karena tidak semua orang itu mau menegakkan hukum, mau taat hukum, mau dengan hukum. Kalau dalam konteks agama itu kan ada aturan, misalnya orang sholat, gitu. Muslim disuruh sholat. Nggak semua ternyata semua orang itu sholat. Kenapa? Karena walaupun ada ancamannya, tapi ancamannya di akhirat. Di dunia dia nggak kerasa langsung, jadi nggak takut. Kata guru saya dulu, Ustaz, itu sebenarnya gampang saja membuat manusia sholat, tapi itu pilihan tidak diambil oleh Tuhan, karena Tuhan itu ingin kita bertanggung jawab. Sebenarnya tinggal dibuka aja tuh, ada apa namanya, CCTV neraka. Jadi neraka itu dinampakkan gitu. Orang tuh akan sholat semua gitu. Akan beribadah semua, terus malaikat tinggal bawa cambuk ngecek satu-satu. Orang kan, tapi kan itu tidak dijadikan pilihan, tidak digunakan. Kenapa? Karena pengen beragama itu dari kesadaran. Nah, begitu juga dari hukum. Sebenarnya pengennya semua orang itu sadar hukum saja, taat saja. Tapi itu ternyata tidak. Misalnya aturan di kelas saja misalnya kan gitu. Kalau datang tepat waktu, tidak semua mahasiswa datang tepat waktu. Di kelas tolong begini dan begitu. Tapi ternyata faktanya tidak semua juga mahasiswa begitu kan gitu. Nah, ternyata perlu ada penegakan. Apa contoh yang penegakan paling gampang ya, saya setiap akhir semester itu akan sortir mahasiswa yang open learning-nya rendah. Itu nanti pasti yang saya kasih nilai jelek karena open learning rendah itu ngadu sama saya, Pak tolong Pak, tolong Pak, tolong Pak. Ya. Padahal open learning itu cuma 20%, cuma 15%, 30%. Saya bilang, kamu udah ngapain? Open learning itu tinggal dibuka dalam waktu 1 jam saja sudah 100%. Kamu ngapain selama ini gitu ya?
Padahal kan gampang ya mahasiswa itu. Saya coba cek kok aksesnya itu paling cuma sejam, 2 jam, itu jarang ya, sampai 3 jam itu jarang. Tapi itu penuhi. Gimana cara supaya itu terpenuhi ya? Saya tahu tidak mau hukum formil ditegakkan. Saya tegakkan apa? Ya saya tidak akan beri nilai bagus, pasti nilainya jelek bagi mereka yang attending itu, jumlah kehadirannya itu rendah. Mau di open learning kah? Mau di kelas kah? Kalau itu tidak dijalankan, ya mahasiswa seenaknya itu bisa jadi, wah ya udah Pak, di Bapak itu udah usah masuk, enggak apa-apa, gampang aja. Wong yang masuk aja belum paham, belum tentu paham apa iya nggak masuk kan gitu. Nah, hukum formil itu tugasnya begitu. Saya ingin meng-highlight itu sudah tidak perlu banyak jelaskan. Nah, sudah ada di videonya ya, di videonya di setiap modul tuh videonya saya buatkan. Videonya ringan-ringan saja, 5 sampai 10 menit, rata-rata 5 menit sih. Jadi tolong didengarkan. Jadi saya di forum begini kalau bisa pertanyaan saja yang banyak. Tapi saya coba mulai start dari highlight. Nah, tugasnya hukum acara perdata ini sebagai hukum formil dari hukum perdata. Hukum yang mencegah dari orang-orang yang begitu tadi tuh. Dan kalau terjadi, bagaimana menanggulangi orang yang kalau dipidana orang nerobos lampu merah, orang bunuh orang nyuri dan sebagainya. Kalau hukum perdata apa? Hukum perdata itu kan basisnya adalah hubungan antar individu, personal, private. Gitu. Nah, hubungan privat ini ya hubungan antar individu itu antar lembaga hukum, maksudnya badan hukum itu, badan hukum private itu juga sifatnya perlu ditegakkan. Kalau paling mudah seringnya dilihat contohkan itu perjanjian. Saya berjanji pada Anda, lalu saya tidak menegakkan janji itu, lalu bagaimana? Ternyata itu perlu hukum formilnya agar itu ditegakkan. Ada seorang laki-laki berjanji pada seorang wanita, kamu cuma satu-satunya, kamu adalah satu-satunya di hatiku. Kalau belum ada ikatan hukumnya ya nggak ada yang bisa ditegakkan. Gitu. Makanya pacarnya selingkuh, kayak pacarnya apa aja cuek-cuek aja kan gitu. Itu janjinya tidak bisa ditagih. Gitu. Beda kalau itu suami istri. Kalau dia ternyata suaminya mengaku hidup semati sendirinya, ternyata dia selingkuh. Bisa ditegakkan apa? Perceraian. Salah satunya adalah proses perceraian. Salah satunya ya proses penegakan. Putus hubungannya. Ya kalau itu juga putus juga ya, putus langsung saja kalau masih pacaran. Bubar. Gitu. Kenapa ketahuan selingkuh? Sudah 5 tahun bersama ternyata menjaga jodoh orang. Gitu ya. Kasihan. Nah itu ya proses hukum itu butuh proses penegakan hukum itu adalah bagian kita menjaga proses apapun itu, entah janji, entah hubungan. Paling sering dalam perdata itu kan kontraktual, apa itu janji. Tolong buatkan saya ini, nanti saya akan bayar sekian. Tolong bangunkan, dalam kata itu kan sedang kontraktualnya, bangunkan gedung lantai 7. Selesai bulan sekian. Kalau tidak terpenuhi gimana? Nah, gitu. Udah dikerjakan tapi nggak dibayar. Nah, itu juga bisa ditagih kan gitu. Itu paling gampang. Itu ya. Nah, intinya hukum acara perdata dari penggantian itu konsepnya begitu. Ingin atur. Nah, sambung lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut bahwa tadi screen-nya terputus. Oke. Untuk di bagian ini ada yang bertanya dalam arti pengertian bahwa karena prosesnya itu penegakannya lewat pengadilan, maka
hukum acara ini mengatur bagaimana proses di peradilannya itu. Bagaimana yang harus dipenuhi, apa yang harus digunakan, bagaimana sampai bisa ditegakkan hukum itu prosesnya di proses pengadilan. Share screen aja susah banget. Muncul screen. Nah, sudah. Baik, apakah di sini ada pertanyaan untuk materi 1? Nggak harus dipaksakan ada ya. Kalau nggak ada itu kan berarti saya asumsinya sudah dimengerti. Oke. Jadi cuma pengertian dari para ahli. Yes. Pak Sugino. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Pertanyaan tidak bisa dipaksakan. Tidak ada ya sudah. Baik. Kalau ada, saya lanjut ke materi kedua. Di materi kedua ini kita bicara tentang sumber hukumnya. Maka yang perlu ditegaskan di sini bahwa ternyata kita itu hukum acaranya masih banyak menggunakan hukum warisan penjajahan. Jadi kalau dibilang penjajah itu 100% bodoh, enggak juga. Ada jasanya. Lepas dari jasanya itu enggak banyak gitu ya. Salah satu jasanya yang memperkenalkan hukum modern kepada Indonesia ya Belanda. Konsep pengadilan modern, konsep pengacara gitu. Dia Belanda. Jadi ini misalnya ya, itu warisan hukum acaranya itu warisan Belanda. Poin 1 belum berubah di slide. Kalau kita lihat nanti di pengaturan yang tersebar baik HIR, RBG, RV, BW, WVK itu 1-5 itu kalau lihat di layar saudara itu kan semuanya itu buatan Belanda. Yang ini HIR dan RBG inilah yang jadi patokan utama dari hukum acara perdata. Saya aja nggak pernah namatkan kitab ini. Maksudnya ya kita bacanya secara global saja. Bilang orang hukum itu ngapalin undang-undang, orang saya aja bacanya aja belum pernah selesai kan. HIR apalagi suruh ngapalin. Nah, apa yang ada itu para ahli itu sudah mencoba memudahkan kita untuk belajar, termasuk di perkuliahan gini ya. Belajarnya kan mudah-mudah saja sudah dikasih tahu ini loh yang perlu ini dilakukan. Saya cuma meng-highlight di sumber-sumber hukum ini bahwa sumber-sumber hukum ini yang banyak dari warisan Belanda. Lalu nanti disempurnakan, ditambahin. Jadi belum diganti. Baru cuma disempurnakan, ditambahin. Ya, dalam undang-undang
Misalnya, oh iya ya, tadi kan bahasa Belanda semua tuh sebenarnya. Jadi itu sebenarnya nggak ada terjemahan resminya. Maksudnya pemerintah menerjemahkan resmi itu enggak. Yang beredar di edaran itu ya edaran edaran yang berlaku apa namanya diterjemahkan orang bebas aja. Lalu tadi ditambahkan dalam undang-undang ini ada tambahan undang-undang baik dalam peradilan, ada undang-undang kekuasaan kehakiman, tentunya berkaitan dengan hakimnya seperti apa. Nanti juga ada undang-undang advokat, atur advokatnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, yang boleh jadi advokat siapa. Saya itu advokat, walaupun karena kesibukan jadi dosen jarang bersidang. Ya. Saya biasanya tuh hanya di balik layar menyiapkan berkas-berkas, tapi jarang turun ke pengadilan. Kalau lawyer sama Samarinda dengan orang mungkin jarang ketemu saya, tapi rekan-rekan saya yang biasanya. Tapi ya itu perjuangan untuk jadi advokat itu panjang. Saya itu bisa cerita lah. Saya dulu startingnya tahun 2014, saya lulus S1. Habis lulus S1 2014 saya magang di suatu law firm 2 tahun magang sembari saya S2. Jadi kalau yang mau ini salah satu yang mau itu S2 sambil magang advokat itu cukup menyenangkan bagi saya. Jadi setengah prosesnya kerja, setengahnya juga kita nambah gelar gitu. Jadi saya lulus S2, saya selesai magang. Jadi advokat itu wajib magang 2 tahun. Lalu waktu itu saya belum usia 25, jadi saya nunggu dulu sampai 25 tahun, baru dilantik dan disumpah jadi advokat. Lantik dan disumpah jadi advokat. Di tahun 2017 itu saya dilantik. Saat ini sudah 5 tahun saya jadi lawyer. Saya punya kantor di Tenggarong, saya juga bagian dari LBH UMKT. Itu proses-proses kalau bagi yang berminat jadi lawyer, itu prosesnya cukup panjang, tidak ringkas. Nah, itu diatur tentang undang-undang advokat, siapa yang boleh advokat, pakaiannya bagaimana, dan sebagainya. Ada juga undang-undang tentang perkawinan, itu membahas bagaimana perceraiannya, bagaimana begini dan begitu, hukum acaranya ada. Undang-undang kepailitan, kan contoh-contoh ya. Juga ada jurisprudensi norma dan sebagainya. Ini bisa dilihat bahwa ternyata disempurnakan dan lainnya. Tapi pada pokoknya itu masih warisan Belanda. Terima kasih menir-menir Belanda dulu yang membuat. Walaupun isinya tidak terlalu sempurna, ya walaupun kita kasih penghargaan. Dalam sisi akademik ya, mereka membangun sistem hukum. Terlepas dari itu kepentingannya untuk kepentingan mereka langgeng penjajahan. Bukan untuk kepentingan yang baik, tapi bekalnya itulah yang kita pakai sampai sekarang. Kita gunakan, kita pakai sampai hari ini. Itu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada ya. Ada saya lanjut lagi. Saya akan review sedikit-sedikit saja. Oke. Juga di video sudah ada nih materi tentang asas-asas. Sekali lagi, sebagai mahasiswa hukum, penting bagi saudara untuk memahami asas-asas hukum ini. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlupakan. Asas hukum ini yang terbentuk baik dari bottom up, maksudnya dari aturan itu membentuk satu asas, atau asas itu yang menyusun nanti aturan-aturan. Itu dua gerakan ganda yang bergerak bersamaan sebenarnya. Jadi asas itu terbentuk kadang dari aturan yang ada, lalu membentuk asas,
Lalu kadang juga asas itu menjadi dasar ketika membentuk satu aturan. Saya tidak akan jelaskan satu-satu, saya bandingkan saja. Saya pada kesempatan ini tidak akan menjelaskan, tapi membandingkan. Membandingkan dengan apa? Dengan paling gampang adalah hukum acara pidana. Kalau ini sama, nah ini. Nah, belum tergeser. Hakim bersifat pasif. Maksudnya apa? Hakim bersifat pasif itu dibandingkan dengan hukum bersifat aktif dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu hakimnya aktif menggali banyak hal. Karena kan hakim itu dalam hukum acara pidana, nanti pastikan saudara memahami perbedaannya. Hakim di pidana itu ngejar betul kebenaran substansial. Substansinya gimana sih? Jadi hakimnya mengejar aktif begini. Sedangkan dalam perdata, hakim itu sifatnya pasif. Kenapa? Hanya mengejar kebenaran formalitas. Misalnya ada orang namanya Febri, dia punya tanah, tapi di depan pengadilan dia tidak bisa buktikan dia punya tanah. Walaupun secara substansi mungkinnya iya, tapi surat-suratnya nggak ada, itunya apa nggak ada. Apa yang terjadi? Kalah. Kebenaran yang dikejar kebenaran formalitas. Itu misalnya dalam khazanah peradaban Islam itu sering diceritakan tentang seorang khalifah sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Dia itu baju perangnya itu diambil oleh seorang Yahudi. Ali waktu itu statusnya sebagai presiden, khalifah itu presiden. Tiba-tiba dia jalan, dia ketemu, loh, itu kan baju perangku. Dia mengenali dari, ya kalau barang sendiri kan kita kenal lah ciri-cirinya. Apalagi baju perang itu kan ada luka, lecet-lecetnya, dia tahu. Terus dia ngadu ke pengadilan. Kalau luar biasa, presiden kalau nggak sewenang-wenang dia ngadunya ke pengadilan. Dia bawa, orang Yahudi, ayo kita ke pengadilan, nih punya saya akan buktikan ke pengadilan. Di hadapan pengadilan, coba hakimnya juga nunduk, nggak ikut sama penguasa. Dia letakkan posisi kedua-duanya sama. Keduanya sama. Seorang rakyat biasa dengan presiden sama di hadapan pengadilan. Kata, ini sengketa kepemilikan hak atas baju perang. Perdata kan berarti. Kata Ali, ini punya saya. Buktinya adalah saya kenal ini barang ciri-cirinya ini. Kata orang Yahudi, ya enggak lah. Punya saya, orang di rumah saya jemur. Jadi posisinya itu dijemur. Lalu kata hakimnya begini, coba Ali kau hadirkan saksi, bukti-bukti saksi. Yang dihadirkan oleh Ali waktu itu, yang paling kenal dengan barang-barang itu ya anaknya 2 orang, Hasan dan Husain. Ceritakan awal Hasan, iya nih begini. Kata hakimnya, ada saksi lain nggak ada. Mohon maaf, dalam pengadilan ini anak tidak bisa jadi saksi. Jadi kesaksiannya batal. Coba lihat ya. Secara substansi ini sebenarnya kemenangan ada pada posisi Ali. Tapi secara formalitas tidak ada buktinya. Buktinya batal. Lalu siapa yang dimenangkan? Seorang Yahudi tadi. Presiden kalah sama rakyatnya. Kenapa? Karena masalah formalitas. Dan gitulah konsep hukum perdata. Hanya membatasi pada apa yang dituntut dan formalitas yang ada. Sidang terbuka untuk umum ini formalitasnya sama aja dengan belum bergeser. Nah ya, saudara. Pada dasarnya sama dengan pidana.
pidana nanti bedaannya adalah perkara-perkara apa yang nanti dikhususkan. Dalam perkara perdata ada beberapa yang dikhususkan yang tidak boleh terbuka. Pemeriksaannya tidak boleh terbuka. Apa itu sidang cerai misalnya. Sidang cerai itu sidang tertutup. Paling banyak itu yang perdata itu sidang cerai. Tapi waktu apa namanya tuh putusannya itu wajib terbuka. Putusannya wajib dilakukan dengan proses sidang terbuka. Ini saya juga bandingkan juga dengan acara pidana di poin ke-6 ini sederhana, cepat, dan biaya ringan. Konteksnya biayanya. Jadi kalau dalam pidana itu semua biaya yang nanggung pemerintah. Misalnya saudara kehilangan motor, lapor ke polisi, itu nggak perlu bayar. Konsepnya ya, apa di lapangan, nah, itu kan itu bukan sesuai hukumnya itu. Kalau ada polisi, oknum polisi minta dan sebagainya itu kan bukan dari ada tidaknya ya. Tapi konsepnya kan ini gratis. Pidana itu gratis. Saudara nanti ya apa namanya lapor motor hilang, nanti ada yang ditangkap sih nggak perlu bayar ya sebenarnya. Kalau dikasih makan, ditahan kan dikasih makan. Sebagainya. Proses peradilan ini nggak bayar. Kenapa? Sudah pemerintah yang bayar. Sedangkan dalam kasus pidana, perdata, saudara misalnya mau cerai, saudara pengadilan nanti diminta biaya peradilannya, pengadilannya. Jadi pelaksanaan pengadilannya itu bayar. Kecuali nanti yang tidak mampu itu nanti pemerintah yang bayar. Namanya subsidi. bantuan dari pemerintah tidak mampu, tapi nanti ada proses yang dipenuhi, datang ke pengadilan, menggugat seseorang, banyak apa saja komponen biayanya. Yang paling sering itu biaya pemanggilan. Ya, pemanggilan itu bayar, tergantung jarak dekat. Tadi lu punya kasus pihaknya lawan Jakarta, nah biayanya jadi gede, bisa sampai 7 juta, 10 juta. Itu biaya resmi ya, bukan biaya ngarang-ngarang, biaya resmi. Kenapa? Karena jaraknya itu jauh. Itu apa misalnya saya tinggal di Kutai ya, kasus di PN Tenggarong itu pun bisa mahal walaupun sama-sama di Kutai kata negara. Kenapa? Ada pihak yang Tabang sana. Jauh tuh, sekali pemanggilan 1 juta kalau nggak salah ya. Jadi biaya jadi bisa sampai 10 juta biasa gitu. Juga tergantung pihak. Saya pernah ada kasus itu pihaknya 30 orang. Ya, termasuk yang termasuk bagian dari klien saya yang tergugat. Tergugat itu belasan, ya. Banyak betul. Enggak, biayanya saya cek 11 juta. Jadi maksudnya biaya ringannya biayanya sebenarnya wajar, kan. Ya susah juga sih bilang wajar, kan. Jadi konsepnya kalau dalam perdata itu berbayar, tapi sebisa mungkin biayanya itu tekan. Tapi ya, yang sering mahal itu ya biaya itu, biaya pemanggilan. Yang bikin mahal itu ya, kalau cerai itu kan kalau misalnya sama-sama di Tenggarong itu paling biayanya nggak sampai 1 juta. Ya. Kok bahaya sih Pak? Ya memang begitu, karena ini kan kepentingan saudara, bukan kepentingan pemerintah. Pidana itu kepentingan pemerintah. Kalau perdata ini saudara yang punya urusan, minta bantuan pengadilan, bayar. Begitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Ini kewenangan penjelasannya ada di link. Saya coba mereview di sini.
bagian Indonesia. Bahwa Indonesia itu kasus macam-macam itu pengadilannya masing-masing. Jangan sampai salah tempat. Kalau di model di Amerika, itu pengadilan cuma satu. Kasus apa aja masuknya di pengadilan yang satu. Itu ya, beda dah Indonesia. Indonesia itu punya banyak macam-macam. Indonesia itu bahkan dalam satu kolom yang ini nanti muncul lagi ada pengadilan khusus, ada pengadilan tipikor, ada pengadilan hubungan industrial, ada pengadilan pajak, ada pengadilan perikanan, tempat-tempat tertentu, ada pengadilan hak asasi manusia, pengadilan HAM dengannya. Itu pengadilan khusus. Tapi secara umumnya, secara general, karena umum itu ada pengadilan umum sendiri. Jadi secara generalnya itu kan besarnya itu ada dua, MK dan Mahkamah Agung. MK itu ya Mahkamah Konstitusi, perkaranya saudara pelajari di mata kuliah hukum ATR atau sebagainya. Nah, di ini nanti saudara akan saksikan bahwa ada peradilan umum yang paling kiri ini peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Sekali lagi yang membedakan itu berangkat dari apa? Dari kasusnya. Kasus apa? Jangan sampai salah. Saya cuma menegaskan ini penting sekali. Setelah kasusnya apa, lalu di mana? Itu berkaitan dengan kompetensi absolut, itu kasusnya apa? Paling mudahnya gitu ya. Kasusnya apa? Sedangkan kewenangan relatif itu di mana? Kasusnya di mana? Kalau ada misalnya namanya Dita, menikah dengan namanya Hardi, misal suami istri. Kalau mau cerai, itu di mana? Pengadilan mana? Oh, saya nikahnya di Samarinda, Pak. Sekarang tinggalnya di Balikpapan. Nah, ya, di mana? Di pengadilan Samarinda, pengadilan Balikpapan. Tapi kartu keluarga kami itu Samarinda, Pak. Tapi kami tinggalnya di Balikpapan, Pak. Nah, gitu. Yang mana yang nanti harus itu dicek, ya, dibahas itu. Jadi konsepnya itu. Pertama mau cerai, cerainya agama apa? Agamanya Muslim, berarti di peradilan agama. Kalau non Muslim itu di peradilan umum dan negeri. Ya. Lalu kalau posisinya di mana? Jadi dua hal itu ya, berkaitan kasus apa dan di mana. Kasusnya apa? Ceraian. Ceraian apa? Muslim atau non Muslim? Kalau Muslim di peradilan agama, non Muslim di peradilan umum dan peradilan. Lalu orangnya tinggal di mana? Oke. Lanjut. Jadi pembahasan ini penting cuma dua hal. Dan nanti ada sedikit berbeda tentang siapa. Siapa itu berkaitan dengan peradilan militer. Dia militer apa bukan? Kalau dia militer, berarti masuknya peradilan militer. Berarti orang sipil, maksudnya. Ada orang maling. Mana ya kasusnya? Biar ramai, sekali lagi ramai. Pembunuhan yang dimutilasi di mana tuh? Di Papua tuh. Kasusnya misalnya sama tuh. Komplotan ada yang misal, saya nggak tahu, saya tidak pelajari kasus itu. Misal dalam proses pembunuhan itu ada yang sipil, ada yang militer. Itu nanti peradilannya berbeda. Yang militer di peradilan militer, yang sipil di peradilan. Walaupun nanti ada kasus-kasus yang karena itu kan ditanya siapa. Kalau dia sipil di pengadilan negeri. Kalau dia militer, ya dia di peradilan. Nah, konsep ini itu cuma ya. Karena kalau salah, selesai saudara ya. Sidang itu kalau salah melepaskan posisinya itu sama, saudara selesai. Kalah maksudnya.
Itu kalau jadi lawyer salah meletakkan peradilan. Kalau jadi hakim harus ngecek tuh, benar nggak ini kewenangannya pengadilannya, lalu benarkah ini kantor yang ini maksudnya, bukan yang yang di Samarinda atau di Balikpapan. Penting, siapa tahu nanti ada yang jadi hakim ya. Ini yang dicek pertama kali sebelum yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Nanti ada materi kelima. Saya nggak tahu sudah dimasukkan di komponennya, sudah saya kasihkan asisten. Intinya, saudara, kalau jadi lawyer itu diwakili kalau mewakili klien itu konsepnya surat kuasa. Nanti di mata kuliah hukum penanganan perkara perdata itu saya juga yang ngajar, sekarang sedang ngajar juga penanganan perkara perdata. Saudara akan praktek dikit ini. Nah, di mata kuliah ini sini teorinya aja itu tentang bagaimana bikin surat kuasa, kuasanya umum, artisan atau tertulis. Ya, bentuknya ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kalau surat kuasa khusus inilah yang dipakai di pengadilan. Syaratnya harus dipenuhi, nama pihaknya, siapa yang ngasih surat kuasa dan sebagainya, sengketanya apa, pengadilannya apa, khususan tentang bertindak tentang apa, itu yang nanti akan dibahas. Nanti videonya akan menyusul ada di depan. Lalu di poin ke materi ke-6, saudara bicara tentang mediasi. Karena perkuliahan ini cuma 1 jam ya, jadi saya singkat saja. Ini nanti videonya. Nah, jadi saya menjelaskan di sini saja bahwa dalam konsep hukum acara perdata itu yang diutamakan itu damai. Yang diutamakan itu damai. Yang diutamakan. Ya. Jadi kalau bisa damai. Kalau nggak bisa ke pengadilan, nggak usah. Karena apa? Karena itu kan urusan pribadi sebenarnya. Negara itu diminta bantuan saja, bukan negara yang campur. Negara itu diminta bantuan untuk memutus pengadilan. Jangan urusannya urusan pribadi. Ya, kalau bisa diselesaikan pribadi ya silakan. Bahkan sudah masuk pengadilan juga, sudah damai saja. Makanya kalau mau cerai itu proses mediasi dulu. Nggak usahlah cerai, udah kasihan begini dan sebagainya. Kalau ada jual beli tolonglah damai saja, kayak gitu. Prosesnya diwajibkan ada proses perdamaian, mengusahakan perdamaian itu wajib. Wah, kami sudah sepakat Pak cerai, tetap aja nanti tetap ada proses diminta damai, diminta. Yang wajib itu memintanya, proses memintakan damai. Itu ada yang dalam dibandingkan dengan pidana. Pidana itu kan negara yang punya urusan. Walaupun nanti pada perkembangannya pidana juga mencoba ada yang bisa ditawarkan untuk damai. Kenapa? Karena pidana itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ada orang kemalingan, dicuri, barangnya hilang. Peradilan pidana belum tentu barangnya balik. Oleh karena itu, kalau bisa damai saja. Kadang-kadang. Tapi pidana pada pokoknya bukan mengusahakan perdamaian. Itu perbandingannya ya. Kalau perdata itu diusahakan perdamaian. Kalau pidana itu tidak ada kewajiban polisi mendamaikan. Tidak ada. Pihak-pihak kalau mau damai silakan saja. Tapi kan tidak semua. Misalnya korupsi, itu kan perkara-perkara tertentu juga dalam pidana yang bisa damai. Perkara korupsi kan nggak bisa damai Pak, saya minta damai saja. Nggak ada. Uang dikembalikan tetap wajib dihukum. Saya kasus korupsi. Kasus pembunuhan, damainya gimana? Orangnya udah meninggal gitu. Ya, dalam kasus tertentu itu ada yang tidak bisa didamaikan. Walaupun nanti dalam pembunuhan pun masih dimungkinkan ada damai itu mungkin. Tapi misalnya kasus-kasus seperti yang tidak melibatkan pihak lain, misalnya kasus apa namanya kemarin tuh yang rame hacking ya, hacker ya, hacker gitu. Itu kan
belum tentu melibatkan pihak, bisa. Lalu kasus korupsi, kasus tertentu lah ya, yang tidak ada kesempatan untuk damai. Itu dalam pidana. Dalam perdata, itu semua perkaranya itu diwajibkan didamaikan dulu. Semua perkara, nggak tahu kasus apa. Itu kalau bisa damai, damai deh. Proses seperti apa? Nah, itu ada dalam videonya. Seperti itu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita selesaikan perkuliahan. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, alhamdulillah, saya tidak satu. Ada pertanyaannya. Ini sekali lagi saya mohon maaf. Saya nanti tawarkan lah yang hari ini hari apa? Senin sama Kamis. Yang Kamis itu kita mau ada Zoom atau tidak? Kalau kewajiban saya kan sebenarnya saya tetap masuk kelas, tapi ini saya tidak ada di kelas. Tuh. Zoom ini kadang ya kenapa kadang saya tidak jadikan pilihan karena mahal kuotanya gitu. Nah, semuanya bisa dan tidak semuanya punya sinyal bagus. Ya, nanti saya tanyakan dari PJ kelas ya kalau perkuliahannya tetap Zoom atau tidak di hari Kamis. Sekali lagi seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya memang penggantinya nih, waktunya cuma singkat. Dan saya tahu kalau kuota 1 jam itu cukup gede dan kalau nanti itu memberatkan saudara. Gitu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti saya di kesempatan luring berikutnya itu saya sudah ada di Kalimantan. Sehingga saya bisa tetap muka di kelas. Demikian, saya akhiri. Tolong saya masukin shot dulu. Kalau bisa dibuka, yang bisa buka layarnya bisa di. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.